di aplikasi tabs teman-teman. Karena kalau dibilang ada bedanya enggak, ada bedanya enggak Pak? Ini ada, banyak enggak? Bisa jadi banyak, karena beberapa ada seperti aturan-aturan mengenai diafragma itu memang baru muncul di artikel 318/14, tetapi karena kita pemodelan kita dalam e-tabs itu tidak sampai desain, kita hanya menggunakan load pattern-nya saja, lalu mengeluarkan gaya pembebanan sehingga kita bisa menghitungnya secara manual. Jadi keterbatasan code yang ada di e-tabs sebetulnya tidak begitu berpengaruh besar. Akan berpengaruh besar ketika kalau kita mau memodelkan itu dengan e-tabs sampai keluar tulangannya, lalu di e-tabs langsung otomatis menggambarkan, itu akan menggambarkan panjang penyaluran, panjang pendapukan, itu jadi masalah karena SNI-nya berbeda, aturannya sudah berbeda, pasti ada beberapa hal yang akan jadi salah begitu kalau teman-teman langsung mengikuti itu. Jadi saranku, 2 SNI ini apakah bisa dicari di internet? Bisa. Sudah tak coba, ada beberapa website yang memang menawarkan. Nantinya setelah kuliah ini juga, aku belum sempat tadi masukkan sih, tapi akan saya upload di Cyber itu berupa aplikasi yang dikembangkan PU berdasarkan SNI gempa tahun 2019 ini. Jadi ada aplikasi namanya RSA, Response Spectrum Analysis itu, yang dikembangkan oleh PU. Itu aplikasinya bisa di-download secara free sebetulnya teman-teman kalau masuk ke websitenya PU, tapi nanti juga setelah kuliah ini akan kita upload di Cyber untuk bahan kita di pertemuan berikutnya. Kalau teman-teman mau coba cek-cek dulu, silahkan. Cuma karena di kuliah kali ini belum menyentuh itu, tak kasih teaser aja bahwa ada aplikasi itu, nanti akan kita gunakan di permodelan berikutnya. Oke. Berikutnya, hubungan soal SNI ini, kita sekarang bisa masuk aja dulu ke e-tabs supaya teman-teman familiar begitu. Sedikit pengantar, e-tabs ini merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh CSI, Computer and Structure begitu. Dia developernya sama dengan SAP 2000, sehingga kebanyakan beberapa tools-nya begitu cukup familiar bagi teman-teman yang harusnya teman-teman kemarin sudah menggunakan SAP. Tools-nya cukup familiar sebetulnya, tidak ada yang spesifik berubah, tetapi memang ada beberapa tampilan yang berbeda dan ada beberapa fitur untuk penggambaran pada bangunan portal atau frame grid begitu yang lebih memudahkan. Kita langsung masuk aja. Aku menggunakan etaps 20 ini. Ini saya 18, etaps 18. Ini cukup terbaru karena beberapa ACI yang tadi tak sebutkan itu sudah ada di aplikasi ini, jadi bisa digunakan gitu sebetulnya sampai pendesainan. Tapi karena teman-teman dalam tugas besar hanya berhenti aplikasi, hanya kita gunakan sebagai tools untuk menghitung momen dan gaya. Jadi sebetulnya kalau teman-teman mau pakai versi 15, versi 16 itu juga tidak masalah. Sekali lagi tak ingatkan, tidak ada keharusan teman-teman menggunakan versi yang sama.
Namun beberapa tools mungkin akan lebih familiar, akan lebih nyaman jika digunakannya mirip begitu. Oke, itu dulu. Lalu kita coba permodelan file. Kita pasang ke new model. Oke, di atas ini sudah bisa terlihat ada window new model, yaitu kalau pertama kali dia akan keluarkan pilihan apakah kita mau menggunakan yang sudah disimpan, yang sudah kita simpan, atau kalau teman-teman baru pertama kali menggunakan ya berarti use built-in setting aja. Karena di sini akan ada macam-macam preset yang bisa teman-teman pilih. Display units, sebaiknya teman-teman langsung saja ubah ke metrik SI atau standar satuan internasional begitu, karena kan kita basicnya kan meter, kilonewton begitu ya, nggak menggunakan basic inci, feet, pound. Sebaiknya teman-teman langsung ubah aja ke metrik SI, lalu steel base-nya silahkan menggunakan yang ada di sini presetnya, karena juga permodelan kita kan nggak akan memodelkan baja untuk yang di portalnya itu. Portalnya kita kan semua portalnya pilih aja yang M gitu. Kalau yang ini silahkan pilih yang ini boleh. Lalu yang jelas ini concrete design code, karena kita menggunakan SNI kita mengacu pada 318-14, pastikan ini kita gunakan 318-14. Lalu kita pasang di oke. Selanjutnya tampilannya akan sama seperti SAP, mirip seperti SAP, bahwa kita akan diminta untuk memilih structure dengan grid atau preset-preset yang mereka sudah siapkan. Preset-preset yang mereka sudah siapkan ini seperti H-beam dengan deck, terus yang ini plat begitu, terus ini beam sebagai perimeter, lalu di tengahnya berupa plat begitu, atau yang ini two-way slab begitu. Kalau aku sebenarnya, karena bangunan-bangunan kita itu kan bukan bangunan-bangunan yang gridnya utuh rapi begitu, jadi sebetulnya teman-teman pilih grid only saja nggak masalah, nanti bisa di custom dari menu pengubahan grid di dalamnya. Tetapi kalau teman-teman mau menggunakan preset grid di sini juga tidak masalah. Kalau ini kita membaca, ini gimana bacanya? Ya ini number of grid arah Y, arah X. Berarti nanti ada 4 as di arah X. Number grid of arah Y-nya ini ada 4. Lalu jarak antar gridnya itu ada 8 meter tiap gridnya. Lalu story ini adalah yang kemarin kalau ada di aplikasi SAP adalah arah Z. Jadi di aplikasi eTabs, arah Z itu dilambangkan dengan story atau beda posisi lantai begitu. Story-nya di sini number of story-nya 4, typical jarak antar story-nya 3 meter, lalu bottom story height 3 meter. Kenapa ini dibedakan? Nanti kita bisa lihat di dalamnya ya. Oke, kita ambil saja grid only dengan preset yang sama, sehingga kita keluarkan bentuknya seperti ini. Oke.
di yang kita mulai dari pojok paling kiri. Di pojok paling kiri ini ada model Explorer. Ini sepertinya di SAP 2000 itu tidak muncul secara otomatis, tetapi di ITAPS muncul secara otomatis. Lalu di yang ini plan view tanpa denahnya, tanpa atas begitu. Lalu yang ini 3D view. Teman-teman harusnya semua sudah paham lah ya. Lalu soal model Explorer yang mungkin teman-teman belum familiar. Dalam model Explorer ini bisa membantu kita melakukan membuka tampilan-tampilan tertentu. Misalnya kalau kita mau misalnya bikin structure, bikin properties, itu kan kita biasanya ke define, section properties, ambil di sini. Tetapi kalau di model Explorer ini juga membantu kita sebetulnya, misalnya kita bisa buka properties gitu. Di sini juga sudah ada macam-macam nih, materialsnya bisa kita atur dari sini. Ini kita bisa lihat materials yang sudah di-define oleh ITAPS. Kemarin yang sepertinya aku sudah pernah sampaikan ke teman-teman. Di SAP, terutama SAP yang versi 2000, SAP versi lama, versi 15, itu sebenarnya dia banyak bisa melakukan setting materials, tapi kebanyakan sama SAP itu mereka tidak ada preset setting normal. Kalau seperti aplikasiku ini, ITAPS 18, presetnya itu macam-macam. Dia bisa memodelkan berbagai material, dan dia sudah secara otomatis menyiapkan beberapa material seperti ini. Ada beton, ada baja, begitu. Nah, lalu juga berbeda dengan SAP. Kalau di SAP kemarin kan ketika frame sectionnya kita tidak define, ketika kita gambar dia akan otomatis di none atau tidak punya section properties. Tetapi berbeda di ITAPS. Teman-teman hati-hati. ITAPS itu secara otomatis memberikan beberapa preset section properties, sehingga nanti ketika kita menggambar pastikan kita sudah mengganti ke preset yang kita benar-benar mau. Lalu ini seperti slab ini dia juga siapkan 2, deck ini siapkan 1, wall siapkan 1. Jadi pastikan nanti kalau teman-teman menggunakan aplikasi ITAPS, di-define dulu yang apa-apa saja yang teman-teman mau, sehingga nantinya enggak teman-teman salah begitu ketika sudah digambar semua, ternyata section properties-nya salah. Memang bisa ada menu-menu seperti kemarin yang tak sampaikan, select begitu, material tertentu, itu masih bisa digunakan seperti yang ada di ITAPS, yang ada di SAP, tetapi kan jika teman-teman harus melakukan adjust kembali, mengatur ulang beberapa materials, itu kan akan merepotkan ya sebetulnya, sulit kalau kerjanya terus harus bolak-balik, itu kan tidak efisien. Jadi sebaiknya teman-teman define dulu material-material seperti apa yang mau teman-teman pakai. Itu pengantar dulu awalnya untuk mengetahui tampilan dasar awal dari tabs. Lalu berikutnya seperti yang tak jelaskan waktu kelas kita sebelumnya, kita itu selalu pasti sebelum ketika awal pertama kali kita buka, kita sudah masukkan bentuknya, kita anggap grid ini adalah grid yang sudah akan kita gunakan. Kalau misalnya gridnya belum seperti yang mau kita gunakan, gimana caranya? Masih sama, kita bisa klik kanan, add or modify grid, lalu tampilannya akan sedikit berbeda ya, saya ingatkan buat teman-teman semua ya.
Story data, kembali tak ingatkan, ini adalah untuk arah Z ketika di sub. Kalau grid system itu sama, yaitu arah X dan arah Y. Kalau kita mau lihat tampilannya seperti ini. Grid sistemnya bisa dikasih nama supaya kalau misalnya teman-teman punya beberapa grid system bisa diganti. Lalu untuk ini, kalau kemarin di sub itu adanya di kanan gitu, adalah mengubah dari ordinate ke spacing. Kalau di sini adanya di sini rectangular grid, itu ada pilihannya mau kita masukkan secara ordinate atau koordinat begitu, koordinat pada X, atau menggunakan spacing. Spacing itu adalah jarak antara. Jarak antara kalau 8 itu berarti artinya antara A dan B itu ada 8 satu satuan yang ada di sini. Satuannya di sini adalah satuan meter. Ingat, satuan paling pengaruh, jangan sampai salah, jangan sampai di sini 8 meter, nanti kalian tuliskan 8.000 gitu, nanti jadi 8 kilometer. Pastikan satuannya sudah sama dulu. Kalau Kak, satuannya di mana? Kan dari tadi kan belum milih. Sebetulnya tadi sudah memilih pada pemilihan preset apakah menggunakan metrik SI, US, atau matriks yang Europe itu ada lagi satu lagi. Nah, kalau semisal teman-teman semua tanya, lah Kak, berarti apa tidak bisa diubah? Bisa. Kita bisa mengubah sebetulnya unit itu dari posisi di sini. Nah, tapi secara otomatis mereka akan menyarankan menggunakan 3 ini, US default, metrik SI default, atau metrik MKS default. Nah, kalau mau yang custom gimana? Saya mau satuan panjangnya jangan meter, karena mungkin nanti ketika menggambar detail akan lebih sulit. Kalau misalnya meter kan harus 0,0 gitu. Gimana ya caranya? Kita masuk ke consistent unit. Unit ini kita bisa atur secara manual. Mau panjangnya berapa? Meter, bisa. Inci bisa. Feet bisa. Sentimeter bisa. Mili juga bisa. Sama dengan satuan gayanya seperti kemarin. Kalau mau masukkan gaya yang MPa itu kan harus Newton milimeter. Ini pindahkan di Newton. Atau ketika kita mau nginput beban, karena kan di pembebanan Indonesia adanya beratnya kilo, ya sudah kita masukkan di kilo. Atau kalau mau baca hasil tuh kalau kilo tuh angkanya panjang Kak. Ya, kita pakai kilonewton saja supaya angkanya lebih ringkas dan di beberapa perhitungan mungkin bisa lebih langsung terhitung. Atau juga kalau di beberapa buku beton kita itu kan aturannya masih menggunakan beban milik Amerika. Nantinya kalau kita memodelkan semuanya dalam kilo, tapi ternyata akhirnya saya butuhnya pound atau kip begitu, kilo pound begitu. Ya boleh, kita bisa ubah konsisten unitnya ke kip ketika nanti kita membaca hasil. Untuk temperatur unit seperti yang sebelum-sebelumnya sudah tak jelaskan, Kak, temperatur unit itu ngaruh enggak? Penting enggak? Ya, penting. Kalau di negara-negara, kalau kalian mendesain bangunan-bangunan yang memiliki perbedaan suhu ekstrim, sehingga nanti perlu diperhitungkan perbedaan suhu ketika pendesainan. Tapi kalau di Indonesia, jarang angka temperatur unit ini menjadi pengaruh penentu besar dalam pendesainan kita. Tetapi keep in mind aja bahwa aplikasi ini bisa, dan nantinya kalau misalnya teman-teman dapat kesempatan begitu untuk mendesain
bangunan-bangunan yang kemungkinan memiliki pengaruh suhunya besar, mohon konsiderasinya bahwa untuk temperatur unit ini dipertimbangkan ke unit yang teman-teman butuh. Untuk di awalan sekarang kita close saja, kita nggak perlu consistent units-nya berubah, kita pastikan consistent units-nya itu di metrik SI default-nya, sehingga angkanya ada di meter. Ketika di sub kemarin sebetulnya bisa nggak kita membuat dua grid system yang berbeda? Sebetulnya itu bisa, tetapi karena di sub kemarin itu kan kita hanya memodelkan kuda-kuda atap, yang gridnya kita define semua, tiap join-nya, itu sebetulnya kita tidak perlu membuat dua grid berbeda, karena kan pasti gridnya sama, tidak ada hal yang berbeda dalam grid atap. Namun, berbeda ceritanya kalau kita sudah ngomong ke portal, karena dalam bentuk portal bisa mungkin nanti ada balok-balok anak, ada balok-balok induk, serta ada area-area yang mungkin tumpang tindih, sehingga kalau kita define semua gridnya dalam satu sistem grid, akan membuat teman-teman kesulitan. Nah, mohon maaf sebentar ya. Oke, saya lanjutkan sehingga grid ini bisa kita atur begitu sebetulnya. Misal nih ya, kalau kita teman-teman lihat di sini ini kan panjangnya 8 meter, 8 meter. Namun aku mau ada satu grid lagi di tengah, misal di tengah yang ini antara B dan C, nantinya aku mau ada satu grid lagi di tengah. Namun aku tidak mau grid yang utama ini penuh grid begitu. Nah, gimana caranya ya? Aku buat modify, modify. Kita cancel dulu. Kita bisa buat grid baru, add new grid system. Itu kita buat dari nol nih, seperti tadi yang awal. Mau berapa sih arah Y-nya, jaraknya berapa, labelnya namanya apa dari kiri ke kanan, apakah menggunakan ABC atau menggunakan 1, 2, 3, begitu kita bisa kasih begitu, kita bisa define. Cuman karena kita maunya dari grid yang ini hanya ditambahkan satu grid di tengah begini, sebaiknya kita modify saja. Kita modify, kita copy grid system G1 ini. Lalu kalau di copy ini dia akan kasih tunjuk kita punya preset sistem apa aja. Nanti kalau punya beberapa lebih dari satu akan tampil di sini. Nah, karena kita mau mengcopy yang grid G1, kita oke aja, kita modify. Lalu kita bisa nih pakai display spacing grid 8, pengen di 8 ini dipecah 2 jadi 4 begitu. Bisa enggak kalau di sini langsung tak tambahkan add, ini tak kasih 4, 8. Bisa enggak? Bisa, tapi kalau itu harus baginya semua grid itu kan nanti akan cukup lama. Jadi kalau sebaiknya sih menurutku lebih mudahnya teman-teman hafalkan aja koordinatnya. Jadi misalnya di sini aku mau kasih satu grid tambahan di arah, kalau ini kan sudah tak buat, yang arah A, B, C, D, E-nya ini sudah tak buat. Nah, aku mau input yang di sini, di 1, 2, tak kasih 2 aksen sebelum 3.
dua aksen ini harus ada di tengah-tengah, sehingga 8 meter ditambah 4 meter, dia ada di 12 meter. Nah, aku masuk ke yang sini, aku pasang di ordinat saja, aku add, di sini tak kasih nama 2 aksen, karena kan dia supaya tidak sama, begitu. Tuh, lalu dikasih ordinatnya ada di 12 meter. Ini masalah nggak, Kak, kalau dia ditaruh di bawah sini terus begini? Nggak masalah. Kita bisa sort atau nanti pun dia otomatis menyesuaikan lokasi. Kita sort, dia menyesuaikan 2 aksen, lalu kita pasang OK, sehingga kita sudah punya 2 grid system. Kita punya 2 grid system yang Oke, nah ini sudah nampak nih. Tetapi kalau seperti ini akan nampak semua, akan nampak dua-duanya. Grid system kalau kita tidak mengatur, tampilan grid systemnya akan tampil semua. Ini misalnya kita lihat set grid system visibility. Kalau di yang kanan ini grid yang nampak, yang di kiri grid yang tersedia tapi tidak nampak. Nah, kalau kita mau buat grid 2, grid satunya tidak nampak, kan kita tinggal geser. Nah, kalau kita lihat di sini, ini grid 2-nya nampak nih, ada yang tengah tadi, sudah tak tunjukkan. Nah, gimana caranya untuk membuat grid 2-nya tidak nampak, supaya tidak ruwet? Aku cuma mau lihat grid 1 aja, ya. Grid 2-nya kita geser ke kiri, kita apply, lalu di sini posisinya grid 2-nya hilang. Tapi kalau nantinya kita mau pakai nih gambar yang tengah-tengah gini, grid 2-nya kita masukkan, grid 1-nya kita keluarin. Kita apply, loh, ini sudah keluar terbagi lagi, ada tambahan grid. Nah, kalau ditanya, Kak, nanti kalau untuk menggambar balok anak, apa balok yang tidak sesuai grid, gitu istilahnya, karena kan mungkin ada balok-balok yang balok anaknya tidak pas di tengah, balok anaknya ada balok-balok mungkin cantilever begitu. Nah, cara dengan grid ini salah satu yang cukup mudah penggambarannya nanti, namun rada repot dalam persiapan, begitu istilahnya. Jadi kita perlu melakukan preset yang cukup lama, begitu men-setting grid, menggambar grid, membayangkan, oh ini akan jaraknya sekian. Itu bisa, cuma tapi mungkin penggambarannya nanti cepat, tetapi persiapannya lama, karena kita harus membayangkan gridnya seperti apa. Lalu keunggulan lain dari eTabs, mohon maaf sebelumnya teman-teman, hari ini aku akan tunjukkan beberapa tools menggambar yang ada di eTabs, yang mungkin kemarin belum kita gunakan di SAP. Keep in mind di teman-teman dulu, sebetulnya aku memang tidak menyarankan kalian gambar sebelum kalian define material. Ya, hari ini aku melompati define material karena apa? Karena hubungannya soal SNI-nya. Karena hari ini aku baru ngomongkan SNI beton, dari kemarin belum ngomongkan SNI beton. Aku mau teman-teman semua cari SNI betonnya dulu, sehingga besok ketika kita define bareng-bareng, kita bisa buka sama-sama aturan-aturan yang berlaku. Ingat, ketika mau menggambar, define dulu ya. Tetapi di hari ini aku akan kasih teman-teman tips-tips gambar yang cocok. Memang rada lompat, karena apa? Karena aku mau teman-teman cari dulu SNI-nya. Kalau 2 SNI tadi yang tak sebutkan, tak ingatkan lagi, bisa di-download secara mudah di internet. Memang keduanya ini
salah satunya yang beton itu memang adaptasi, tetapi kemarin aku temukan ada website yang bisa mendownload itu secara gratis, tidak perlu bayar. Jadi, dan menurutku nyarinya mudah, tinggal tonton googling aja begitu. Aturan tersebut itu ada website yang menyediakan. Jadi sudah tak coba, tak cek, bukan seperti yang kemarin-kemarin. Harusnya teman-teman bisa dapatkan dengan mudah. Lalu untuk RSA-nya nanti mohon teman-teman download aja dari Cyber, nanti tak siapkan begitu Cyber. Nah, kembali ke materiku, saya ingatkan kembali lagi, jangan gambar sebelum define, tetapi di kesempatan kali ini aku cuma mau tunjukkan tools-tools gambar yang mempermudah. Misalnya dalam grid seperti ini, mohon maaf, sorry. Maaf sebelumnya tadi ada gangguan sedikit. Oke, kita lanjutkan. Dalam opsi menggambar, teman-teman yang semua sudah biasanya menggunakan CAD pasti tahu namanya snap tool begitu. Dia kalau di sub kemarin secara preset itu snapnya hanya pada perpotongan grid. Di eTabs pun sama seperti ini ya. Ini kan pada perpotongan grid ini dia ada snap tool-nya begitu. Ini kita snap tool tuh kalau kita mengurahkan kursor ke sana dia jadi titik begitu. Dia membantu mengguidance kita untuk menggambar. Misalnya kita kalau menggambar batang begitu, ini dia ada snap tool-nya betul. Oh ini ke sini. Oh ini ke sini. Ini dia sebenarnya kan kalau kita lakukan gini ini kan dia ada angkanya itu lurus 6 meter, lurus berapa. Nah, tapi kan karena kita punya grid, kita punya perkotaan grid, ada snap option-nya pada grid. Tuh, misalnya ini seperti gini. Dia otomatis melakukan snap option pada grid. Nah, nih. Nah, tetapi kita tuh juga bisa sebetulnya mengatur snap option lain. Ini misalnya snap option-nya kita tampilkan. Ada macam-macam, seperti misalnya sering kalau kita di aplikasi gambar begitu ya, itu juga macam-macam. Ini misalnya snap to line, snap to frame, terus intersection, extension, paralel, terus ada yang paling cukup menarik itu sebetulnya adalah ini, line end atau midpoint. Kalau kita, menurut saya sih diselect semua juga nggak masalah, apply aja. Misalnya seperti ini. Kalau yang ini kan kita bisa mudah nih, kalau misalnya di sini kita gambar begini. Oke. Nah, kalau kita mau gambar yang ini, mau kita gambar balok anaknya tuh mudah. Tinggal begini. Karena ada gridnya. Nih. Lalu kita gambar begini. Oke. Nah, ini mudah karena kita sudah siapkan gridnya dari awal. Nah, kalau semisalnya yang di sini ini kan belum ada gridnya. Bisa nggak dengan kita mengaktifkan snap option tadi, kita menambah satu option, yaitu ketika disambungkan secara mengambil snap option midpoint atau endpoint dari satu batang atau frame. Misalnya ini kan nggak ada nih tengahnya, tetapi kita bisa menggunakan midpoint dari
batang ini karena kan kalau balok anak itu biasa, mohon maaf, sorry. Mohon maaf. Midpoint-nya tuh kan kita bisa pilih nih. Kalau kita aktifkan snap option-nya, coba snap option-nya tadi tak hilangi ya, itu akan tidak muncul. Ini misalnya kita di select all, kita balikan aja ke join dan grid intersection, apply, ini tidak muncul ini, midpoint-nya tidak akan muncul. Jadi kita akan menggambarnya kesulitan sebetulnya kalau harus ada grid-nya. Nah, tetapi kembali yang tak omongkan, kalau semua harus di-define jadi grid itu tuh nanti kita membuat grid-nya lama. Karena mungkin ada balok anak banyak, balok anaknya 3, balok anaknya berapa gitu. Nah, di dalam sini kan grid kita mungkin 12, semuanya ada balok anaknya lah. Kalau itu nanti bisa jadi 24 gridnya kalau gridnya kita define semua. Nah, supaya tidak perlu mendefine grid semua, gimana untuk menggambar balok anak dan balok anak lainnya lagi yang tepat di tengah, kita bisa menggunakan bantuan tadi draw, snap option, lalu kita aktifkan yang ini, line end and midpoint. Kita ambil semua aja lah, apply, lalu ini midpoint-nya bisa kita gambar. Sehingga kita bisa bikin ini satu balok anak yang tanpa merepotkan kita harus bikin gridnya lagi dulu kayak yang tadi tak tunjukkan. Nah, kan ini lebih mempermudah. Lalu ada satu fitur dari eTabs, yaitu yang ada di bawah sini, one story. Itu artinya di satu lantai, di satu elevasi, di satu ketinggian untuk menggambar. Atau pilihan all story. All story ini adalah untuk semua, atau similar story. Nanti similar story akan tak jelaskan sedikit waktu kita masuk ke story. Atau kita masuk ke situ aja deh, sorry. Kita masuk ke posisi story-nya itu sebentar ya. Oke. Kita lanjutkan ngobrolkan soal grid ya tadi. Grid yang sudah tak jelaskan kan grid sistem yang X sama Y. Kita belum menyentuh story atau yang namanya Z. Bedanya apa? Bedanya begini. Tadi kan kita lihat tuh B ada jarak base, ada jarak antara similar story. Nah, base itu adalah yang terbawah. Biasanya kalau teman-teman gambar pada bagian base, secara otomatis eTabs mengenali ini sebagai area perletakan, sehingga mereka biasanya otomatis bikin perletakan di sini. Atau di yang seperti ini similar story, ini beberapa story di atas base. Story 1, 2, 3, 4. Nah, teman-teman biasanya bisa, ini membantu ketika kalau teman-teman bikin gambar yang bentuknya tower. Kalau tower itu kan biasanya dia punya podium dulu, mungkin 3 lantai, 4 lantai, yang gridnya sama, baru nanti dia mungkin di lantai 4 ke lantai 11, atau lantai 4 ke lantai 20, itu dia sama. Nah, sehingga kalau misalnya teman-teman menggunakan story 1 sampai 3, gitu,
dianggap sama nih. Berarti teman-teman ini pasang similar story-nya. Ini kita ganti 3-nya jadi master story, lalu dia similar story-kan ke story 3, karena kita mau di story 1 sampai story 3 itu punya satu grid system yang nantinya hampir mirip, jadi memudahkan kita menggambar. Lalu misalnya kita nih mau tambahkan ini, gitu. Produk lemot GPT. Kita mau story 4-nya ini sama-sama story 5 supaya nanti ketika digambar dia otomatis begitu. Nah, otomatisnya kayak gimana tak tunjukkan di sini. Semisal ya, ini kita blok aja dulu, kita hapus dulu. Kita ini posisinya di plan view story 5. Kalau kita gambarnya, kalau kita memulai menggambar batang ini, lalu kita di sini tertulis one story, itu artinya kalau kita mau gambar seperti apapun, dia otomatis hanya keluar di story 5. Ini hanya keluar di story 5. Tidak akan keluar di story yang lain. Berbeda kalau aku pilih similar story. Karena similar story-nya story 5 adalah story 4, ketika kita menggambar pada area story 5, ataupun kita menggambar pada area story 4, ini kan story 4 nih, tidak ada kan tadi yang batang ini, kan kosong nih story 4, dia akan otomatis menggambar pada similar story-nya. Ini tak gambar di sini, aku padahal gambarnya di plan view story 4, harusnya dia otomatis tergambar 2 nih. Story 4 tergambar, story 5 tergambar. Kenapa? Karena pilihannya bekerja pada working space similar story. Berbeda dengan konsep yang namanya all story. All story ini akan membantu kita menggambar pada semua story yang ada. Semua story yang ada loh ya. Ini misalnya seperti ini, tak gambar di sini. Akan tergambar pada semua story yang ada. Ingat ya, semua story loh ya. Ada namanya base. Ada yang namanya base, itu dianggap sama dia bukan story. Sehingga nih base-nya kosong. Cuma 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tadi berarti gimana? Kalau similar story-nya 1-3, berarti kalau digambar tidak akan di 45 tidak akan ada ya. Betul, coba kita lihat nih, kita masuk ke story 3. Hanya ada satu batang ini kan tadi aku mau gambar di sebelah kanan sini. Harusnya nanti dia tampil di sini 1, 2, 3, di 4 dan di 5-nya tidak akan tampil. Begini. Oh, sorry. Ini masih posisinya all story. Pastikan kalau mau menggunakan yang story masing-masing itu adalah similar story. Gambar di sini. Nah, oke, dia akan otomatis tercopy. Seperti yang tadi, kalau semisal kita kalau semisal kita ini sudah terjadi nih, sudah terbentuk 1, 2, 3, 4, 5, mau nambah story yang sama seperti story 4 dan 5 di atasnya, yaitu story 6.
Sebetulnya kita mudah aja, seperti tadi. Kita copy, kita paste, ini aja, kita add story, keep elevation, keep height. Oke, kita insert above from existing story 5, lalu kita maunya, nah, kita mau story 6 ini sama dengan story 4. Ya ini jangan dibuat master. Dibuat no. Kita maunya dia sama kayak story 5 kan. Kita pasang di story 5, nanti otomatis dia buat satu story yang ada di atasnya ini dengan mengcopy apa yang ada di story 5. Jadi kalau semisal itu teman-teman punya bangunan bertingkat-tingkat, misalnya mau nambah tingkat begitu ya, tapi gambarnya itu sudah kadung terbuat, daripada nanti harus gambar lagi di atas, sebetulnya dia bisa langsung otomatis menambah grid dengan juga mengkopikan gridnya. Itu tools gambar sederhana awal. Sorry, ada yang tanya. Oke, Kevin Kristiadi tanya, berarti itu kayak replace di SAP, ya kok? Bisa dibilang seperti itu, cuma replace ini maksudnya gimana? Replicate atau gimana? Replace, aku kok enggak paham. Bisa tolong dielaborasi, dijelaskan? Ya, replicate ya, betul ya. Maksud, kalau sebetulnya ini bukan seperti replicate juga, Kevin. Kalau replicate itu kamu harus mau seleksi satu batang atau lebih, lalu kamu replikasi berdasarkan hal-hal yang istilahnya parameter-parameter yang dimasukkan. Di etaps juga ada, habis ini akan tak jelaskan, tetapi setauku yang similar story dan all story ini cuma ada di etaps. Jadi ini tools yang menurutku nantinya kalau gambar kolom lebih tepatnya. Gambar kolom, lalu gambar balok induk dan balok anak yang berulang itu memudahkan. Jadi ini tools gambar sebetulnya, bukan tools replicate. Kalau tools replicate nanti ada sendiri. Sebentar ya, sorry. Oke, selanjutnya tak jelaskan lanjut ke yang Kevin tadi bilang soal tools replicate. Tools replicate itu adanya di edit. Nih, replicate masih sama seperti yang ada di sub. Replicate ini memudahkan kita untuk menggambar. Biasanya aku menggunakan replicate itu untuk grid-grid yang di luar dari grid utama. Misalnya nih, grid utamanya kan seperti ini. Nanti mungkin kadang ada teman-teman yang gambar, oh arsiteknya minta ada balkon di sini, atau minta ada satu bentuk portiko, parapet, begitu mengelilingi, atau meminta satu bentuk topi-topi. Nah, itu biasanya aku akan bikinkan gini. Ini kan pasti sudah ada beam-nya gitu ya di satu sisi ini. Lalu misalnya aku mau nih di sini di gambarnya tuh punya balkon. Dari sini jaraknya 1 meter gitu. Nah, aku seleksi batang ini, lalu aku edit, lalu aku replicate. Nah, replicate-nya mau kemana? Arahnya kalau ini dia ke kiri berarti X.
positif atau negatif, seperti kartesian, ke kanan positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Kalau ini ke atas gitu misalnya ya. Kalau yang ini mau tak kopikan, ini arahnya X sebesar 1 meter. Berapa kali? Sekali aja orang balkon kan ada baloknya begitu di ujung. Nah, kita apply. Nah, kalau tak kasih 1 meter, artinya 1 meter positif. Dia ke kanan. Karena dia arah kartesian. Padahal kan aku maunya ke sana. Gimana caranya? Ya, berarti harus tak kasih negatif. Kasih negatif. Apply. Oh, karena ini dia belum ada yang terseleksi. Seperti tadi Kevin. Bedanya apa Kak? Yang tadi sama replicate. Kalau tadi kan kamu gambar, nggak perlu nyeleksi apa-apa. Kalau replicate, kamu harus nyeleksi barangnya dulu, baru mbok replikasi. Nah, replicate ini juga berlaku kalau ininya similar story-nya hidup. Tadi ya, ini kan aku kan ngekliknya hanya satu nih batang yang di sini. Tetapi di sini tiga story-nya ikut ke copy. Kalau semisal ini tak ulangi, ini tak hapus. Lalu yang ini juga tak hapus. Oke, cuma ada satu batang nih. Tadi aku gambarnya pakai similar story loh ya. Ini ada 1, 2, 3. Nah, tapi aku cuma mau yang di bawah sini tok nih, yang di plan view 5 yang punya balkon. Plan view 4 tidak punya balkon, plan view 6 tidak punya balkon. Gimana? Ya ini similar story-nya tak matiin, tak jadi one story aja. Nanti tak apply. Oke, sorry, ini tak blok dulu, tak apply. Lalu dia bentuk nih 1 meter di plan view 5. Tetapi kita bisa lihat di plan view similar story-nya, karena kita cuma nggak mengaktifkan one story, dia cuma ada di plan view 5. Di 4, story 4, di story 6, tidak ada. Itu bedanya similar story, all story, sama replicate. Kevin Kristiadi. Nah, pertanyaanmu bagus. Soal kok itu replicate-nya ke arah Z tidak ada. Di eTabs, replicate ke arah Z secara preset memang tidak ada. Karena kan replicate-nya di sub, karena arah Z-nya di sub itu, arah Z-nya di eTabs itu kan ditunjukkan berdasarkan story. Jadi kamu tinggal mengkopikan ketinggiannya ke story berapa. Nah, kalau ditanya, wah lah nanti kalau bikin tangga sulit ya, kan ada bordesnya di tengah gitu. Sebetulnya tidak sulit, nanti bisa teman-teman gunakan seperti snap point tadi yang tak jelaskan. Asal snap point-nya sudah diaktifkan, misalnya kita lihatnya di 3D plan view begini, kalau aku bikin kolom begini, oke, ini bisa terlihat ya, ini kan kolom. Ini juga punya midpoint. Misalnya ini tak buatkan gini kolomnya. Ini kita bisa ambil midpoint-nya ini, kita tarik ke nih, midpoint-nya ini. Nah, ini karena plan view-nya rada kurang cek, angkanya jadi tidak pas. Nah,
Kita mending kalau mau gitu kita lihat yang ini aja. Misalnya ini berarti grade 1A. Apply. Nah, ini kan misalnya begini. Kita mau supaya kalau story di tengah-tengah gitu, istilahnya kayak mezanin begitu, kalau mezaninnya luas, memang sebaiknya kita buatkan satu story sendiri. Tetapi kalau mezaninnya itu cuma bordes lah, ngapain harus buat story banyak-banyak, kan capek, kan ruwet nanti. Nah, sehingga supaya enggak ruwet, ya udah kita bisa gambar aja nih, kolom kan begini. Kan? Oke. Terus ini begini. Nah, karena yang tadi itu pada posisinya one story ya. Aku mau sekarang similar story supaya tak gambar satu, yang atasnya ikut gambar. Ini tak bikin similar story. Ini otomatis begini, nanti atasnya juga ikut tergambar. Padahal kan aku belum gambar atas nih, tapi sudah tergambar. Aduh, sorry, kok malah tak delete. Nah, untuk itu juga tadi yang tak jelaskan tadi, ini aku mau gambar satu balok taga gitu, bordes di sini. Ya ini tinggal pakai midpoint aja, taruh di sini, klik. Karena kan dia tidak bisa mengcopy secara arah Z dengan jarak tertentu kan. Jadi kalau tangga kan biasanya ya di tengah lah bordesnya. Nah, kalau memang kondisinya bordesnya tidak di tengah lah, itu baru kita harus modelkan secara story. Tetapi menurutku aplikasi ini sudah cukup intuitif sebetulnya, karena kan kita sebagai engineer itu kan sebenarnya juga menghadapi gempa ya. Salah satu trik tips yang paling benar itu kan adalah bikin bangunan simetris mungkin, sehingga ketika terjadi beban gempa masuk ke dalam gedung, itu permodelan kita tuh karena kan permodelan kita kan biasanya simplify, kita menggunakan gaya arah yang lebih besar. Nah, sehingga kalau bangunannya itu simetris, bebannya itu simetris, titik beratnya terdefine dengan baik, lalu lokasi-lokasi bebannya itu bisa simetris. Jadi tidak menghasilkan gaya-gaya yang tidak perlu ketika bangunan itu tidak simetris. Sampai di sini aku sudah tunjukkan beberapa tools yang nantinya bisa kita gunakan untuk gambar. Menurutku ini beberapa tools yang sering banget tak pakai, sehingga menggambar kadang jadi bisa lebih cepat. Sebelum masuk ke berikutnya, ada dulu yang teman-teman mau tanya, mau mungkin ada yang tidak jelas, perlu diulangi atau gimana? Aku jawab pertanyaan dari Kevin dulu. Untuk tools yang similar tadi, gantinya di mana? Gantinya ada di bawah sini. Ini di bawah sini ada units, ada global, ada similar story. Kalau awal pasti tampilannya one story. Ini ya di kanan bawah nih. Kalau mau diganti ke similar story, silahkan. Ke all story bisa. Kalau all story otomatis semua dia langsung otomatis ke gambar. Tetapi kalau similar story itu ngaturnya tadi di dalam grid. Kita add or modify story data, kita tentukan dulu satu story sebagai master story. Ini master story-nya.
Misalnya di sini punya aku master story 3 tuh jadi master story. Sehingga beberapa story yang bukan master story, ngopi story-nya story 3. Yang untuk 4, 5, dan 6, master story-nya ada di 5. Yang lain ngopi similar ke story 5. Kalau ditanya, master story-nya mau yang 4 boleh enggak? Ya boleh aja, tapi pastikan nanti story-story lainnya dikaitkan ke story 4. Oke, begitu dulu. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan soal tools-tools gambar tambahan yang kalau di sub kemarin kita belum begitu butuh karena kan jarak-jaraknya itu bukan jarak-jarak yang bulat, bukan jarak-jarak setengah, bukan jarak-jarak yang bulat enak dimasukkan ketika direplikasi atau bikin similar story. Tetapi kalau di yang versi ini kan ya lebih enak begitu sebetulnya daripada kalau yang kemarin memang cara yang paling mudah adalah ya sudah gambar aja story-nya. Nah, tapi nantinya kalau seperti ini aja ya, kan baru cuma 6 story, lalu plan view-nya tuh sorry. Plan view-nya tuh baru begini aja loh. Plan view-nya tuh baru begini aja. Tapi lihatan ini di 3D view-nya sudah seruat ini. Ini sudah seruat ini. Kita bayangkannya rada sulit nanti. Jadi saranku minimalkan menggunakan grid. Kalau tidak terpaksa tuh tidak usah gambar gridnya. 1, gambar 3D view-nya semakin ruwet. Nomor 2, kesalahannya semakin banyak nanti kalau kalian gridnya banyak itu nanti kalian gambar ini kalau gridnya misalnya ya ini 4 meter ini masih kelihatan jelas. Nanti kalau kalian misalnya tadi kayak aku tadi cerita, aku mau bikin balkon nih di sini 1 meter. Kamu buat grid 1 meter itu jaraknya tuh deket banget. Sehingga nanti ketika kamu gambar itu akan jadi lebih sulit lah, akan menyulitkan kalian untuk gambar mana yang benar-benar story-nya, mana yang tidak tepat begitu. Karena juga kadang kan mereka kita membuat balok anak itu kan disesuaikan dengan dinding di atasnya. Biasanya tuh kan itu ada yang karena dindingnya sekatnya tidak tengah, jadi balok anaknya dipindahkan ke posisi dinding, itu juga bisa. Jadi kondisi-kondisi seperti itu aku menyarankan kalian menggunakan tools replicate dan similar story semaksimal mungkin sebelum kalian gunakan gambar grid. Grid itu resource terakhir lah kalau aku. Tapi kalau grid pun menggunakan grid, tak ingatkan tadi grid itu bisa bikin beberapa jenis grid. Sehingga yang di show itu misalnya nih sudah tidak butuh kan nih grid yang tengah, wah wis matikan aja lah. Kembalikan ke grid utamanya supaya melihatnya lebih enak, melihatnya lebih memahaminya gambar tidak sulit. Ya, sorry, begitu dulu dari penjelasan pengantar awal untuk gambar di ITAPS hari ini. Aku harap semuanya di pertemuan berikutnya sudah punya SNI Beton. Tak bacakan lagi ya. SNI Beton ada di 2847 tahun 2019.
dengan judul persyaratan beton struktur untuk bangunan gedung dan penjelasan. Lalu untuk gempa ada di SNI 1726 tahun 2019. Yang judulnya Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non-Gedung. Mohon teman-teman semuanya dipersiapkan dua data ini, karena besok ketika kita mulai mendefine, kita kulik-kulik SNI ini juga sebagai satu syarat, satu pegangan, karena istilahnya buku sucinya ini sih. Jadi karena dalam beberapa kali kesempatan begitu, orang-orang yang sidang begitu, sidang TACB, TABG begitu, mereka selalu ngomong ini sudah sesuai SNI terbaru belum, ini sudah sesuai terbaru belum begitu. Untuk teman-teman semua, tak ingatkan, bukannya aku tidak bisa ngasih filenya, tetapi aku berharap teman-teman belajar gimana caranya mendapatkan file ini secara pribadi. Mengapa? Karena di SNI yang seperti ini, gempa nih ya, sebelum tahun 2019 itu ada tahun 2017. Terpautnya hanya 2 tahun, loh ya, tak ingatkan. Kalau beton sih memang ada yang sebelumnya tuh mungkin 2015 ya. Jadi terpautnya 4 tahun. Tetapi ingat, peraturan ini berubahnya cepat. Mau tak kasihin kamu sekarang, kalau kamu nggak bisa nyarinya sendiri, 2 tahun lagi ganti, dirimu repot. Bisa aja 2 tahun lagi ganti, sudah tidak berlaku, kamu sidang begitu TABG, kamu ngotot, Pak ini sudah dihitung, sudah sesuai SNI 2019. Lah kalau SNI-nya itu sudah ganti 2020, 2021, 2022, kamu mau ngotot gimana pun, kalau SNI terbarunya itu menggantikan SNI 2019 yang tak kasih sekarang, kalian juga pasti kalah berdebat. Jadi sebetulnya sebaiknya kalian bisa dulu dapatkan SNI-nya. Cara dapetin SNI-nya kalian tuh bisa, sehingga nanti mau SNI-nya ganti ping 10 dalam setahun pun kalian bisa ngikuti. Gitu ya. Untuk di sini, sampai di sini, ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Ada yang mau bertanya? Kalau aku belum ada kok. Ada ya. Tuh, yang lain? Belum ada, Kak. Belum ada. Kok mungkin mau memastikan berarti untuk minggu depan yang disiapkan baru 2 SNI itu aja ya kok? Atau ada lagi yang perlu disiapkan kok? Aplikasi ETABS-nya. Oh ya. Aplikasi ETABS-nya dan 2 aplikasi yang tadi dua aturan SNI. Aplikasi ETABS dan 2 aturan SNI. Tak ingatkan, ETABS tidak harus yang terbaru, tetapi kalau teman-teman mau supaya dapat update aturan terbaru, silahkan menggunakan yang terbaru ETABS 18 kayak punya aku juga nggak apa-apa, karena nanti jika kita punya waktu cukup, mungkin aku akan kasih sedikit soal ETABS itu. Kalau sudah didesain, nanti dia bisa otomatis gambarkan tulangan, gambarkan 3D, lalu juga bisa ngitung kalau seperti yang teman-teman pernah ditunjukkan di kelas-kelas Pak Hermawan sebelumnya kan, Tekla begitu, itu kan bisa menghitung jadwal tulangan begitu, atau bisa menghitung jumlah tulangan, berat tulangan. Nah, di aplikasi ETABS
dengan tambahan tool CSI detailing itu bisa otomatis menghitung kebutuhan tulangan sesuai dengan panjang penyaluran dan panjang penyambungan yang benar sesuai ACI terbaru. Sepertinya materi saya habis di sini, Pak Hermawan, untuk hari ini. Ada yang mau Pak Hermawan tambahkan? Ya, saya kira cukup dulu, karena nanti kan berkembang lah ya. Jadi setiap kali hari ini kita bicara mengenai ya sedikit baru introduction di ETABS, kan sebenarnya tidak harus ETABS. Kalau mau dengan cap pun juga boleh, Pak, tidak. Ataupun kalau memang ada yang lain mau pakai lusas, ya, kalau bisa ada bercrack-nya ya. Tapi ataupun yang mau pakai outline barangkali juga bisa juga, ataupun Midas juga bisa. Tapi bahwa setiap software itu punya sebuah kekuatan masing-masing ya. Struktur, etap, dan sub itu memang kita prefer untuk building ya. Tapi ketika kita bicara mengenai jembatan, bisa nggak etap? Oh bisa. Sub bisa nggak? Bisa. Tetapi lebih kuat kalau kita menggunakan Midas, artinya lebih prefer lah ya. Midas itu gedung juga bisa, tapi Midas dia expert di jembatan begitu. Jadi berbeda-beda. Couple state gitu ya. Outline sama juga. Outline gedung bisa nggak? Bisa. Tapi dia lebih banyak untuk infrastruktur seperti itu. Jadi mesti memilih toolsnya, memilih alat untuk mengasah itu mesti kita tahu persis epistemologinya begitu ya. Saya berkali-kali sampaikan bahwa ada banyak tools yang kita bisa pakai ya, tetapi pilih yang tepat begitu sehingga benar mendapatkan data itu betul begitu. Ya, nanti kita bertemu lagi di hari Rabu pagi ya, gitu ya. Oke, nanti bertahap supaya sampai tuntas selesai kuliah itu bisa sama-sama begitu ya. Ya. Baik, terima kasih Daniel juga untuk semuanya sudah kuliah pada pagi hari ini. Saya sampaikan salam sehat selalu, jaga kesehatan. Semoga kita bisa bertemu di waktu yang datang lebih baik lagi dari sekarang begitu. Ya, baik semuanya. Terima kasih dan selamat pagi. Ya, akhir ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Final session ya.